Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa arisni bisolihin. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kepahaman dan jadikanlah aku anak yang soleh. Amin. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, hari ini materi kita adalah pidato persuasif ya. Siapa yang sudah pernah lihat pidato? Yo, siapa yang sudah pernah lihat pidato? Maras, pernah lihat pidato? Pidato apa saja sudah pernah Mara lihat? Pidato pembelajaran ini. Pidato pembelajaran. Siapa yang sudah sering lihat pidato kenegaraan? Saya Umi. Ya, contohnya apa tuh pidato kenegaraan? Pidato 17 Agustusan kemarin Umi. Oh iya, pidatonya Pak Jokowi ya, 17 Agustus. Nah sekarang kita akan melihat, Umi akan memberi kalian contoh pidato persuasif dalam bentuk video ya, karena materi kita adalah pidato persuasif. Kita tayangkan videonya ya. Kalian simak videonya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikul, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Saskia Tri Susanti dari kelas 9C, mewakili kelompok 2. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat berdiri di sini dan kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran. Yang saya hormati Ibu Devi Priawati selaku guru pendamping mata pelajaran Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Berdiri saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pendidikan Karakter bagi Indonesia akan menjadi bangsa yang berdiri dan akan berhasil dalam berbagai kompetisi di era globalisasi. Jika kualitas pendidikannya tinggi. Pendidikan karakter tidak hanya terdapat di sekolah, karena semua pihak terlibat dalam pembentukan karakter suatu individu. Misalnya di dalam sebuah keluarga, karakter anak dibentuk. Anak diajarkan untuk membuat pilihan dan mengajar keputusan. Pendidikan karakter dapat melahirkan nilai positif terhadap diri kita dan mulai bersikap positif yang baik. Oleh karena itu, marilah kita menyusun masa depan kita dengan baik dan menggunakan sesuatu yang bersifat dengan mengikuti berbagai pendidikan kita bersama yang diperhatikan sesuai dengan keadaan kita, seperti mengikuti demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Demikian tadi sudah kalian saksikan bersama. Itu merupakan contoh pidato persuasif. Nah, yang mau Umi tanyakan sekarang, metode apa sih yang dipakai tadi? Saya Umi. Ya? Metode menghafal. Oh, kenapa disebut metode menghafal? Karena ia tanpa teks. Karena tanpa teks. Nyimak nggak tadi? Nyimak semua kan? Sekarang isi dari pidato tersebut apa ya? Pilih. Oke? Repa? Pentingnya
bagi siswa. Sepenting apa pendidikan karakter bagi siswa? Sepenting apa, Nak? Ayo. Marsa, sepenting apa karakter bagi siswa? Patin. Sangat penting karena Matiin. membangun kejujuran. Ya, betul sekali. Nah, pidato persuasif itu apa sih sebenarnya pidato persuasif? Pidato persuasif itu Nggak apa-apa. Biar. adalah pidato yang bertujuan untuk mengajak para pendengarnya agar mengikuti apa yang diarahkan oleh si pembicara, ya. Jadi isi dari pidato persuasif itu kita diajak untuk mengikuti apa yang dibicarakan oleh pembicara. Kalau si pembicara tadi menyampaikan pidato mengenai kebersihan lingkungan, maka kita harus mengikuti apa yang diarahkan oleh si pembicara, ya. Dalam pidato persuasif ada 4 tahapan, ada 4 metode, ya. Yang pertama adalah metode apa, Nak? Impromptu. Apa itu metode impromptu? Secara spontan. Ya, metode impromptu itu adalah kita berpidato secara spontan, tanpa naskah. Lalu yang kedua, ada metode ekstemporan. Apa itu ekstemporan? Metode ekstemporan? Langkah kedua dari impromptu. Ya, metode ekstemporan itu sama, tidak pakai naskah juga, tapi si pembicara dalam pidato itu sudah menguasai tempat. Jadi dia bisa leluasa untuk mengeluarkan pidato yang akan disampaikan. Lalu yang ketiga, ada metode apa lagi? Metode membaca naskah. Kalau metode membaca naskah ya sudah pasti sang pembicara membawa naskah teks pidato. Biasanya dalam acara apa nih kalau pakai naskah? Dalam acara apa, Nak? Dalam acara kenegaraan atau sambutan dalam berbagai acara resmi, ya. Lalu yang keempat, ada metode apa lagi? Metode menghafal. Metode menghafal ini biasanya sang pembawa pidato itu sudah menulis naskahnya, lalu sudah dibaca, sudah dipahami, lalu dihafal, baru dia berpidato seperti yang dipakai oleh teman kalian tadi, ya, dalam video tersebut. Ya, naskahnya sudah dibuat, sudah dirancang, lalu dibaca dan dihafalkan. Jelas ini? Metode-metode yang dipakai dalam membuat teks pidato? Baik. Sekarang kalian akan memberi tugas untuk membuat naskah teks pidato. Ya, membuat naskah teks pidato persuasif. Temanya bisa tentang sekolah, ya, bisa tentang lingkungan, tentang kenakalan remaja, ya. Kalian kan sudah dibagi menjadi 5 kelompok, jadi 5 tema yang berbeda. Baik nih. Ya, sekarang lembar kerja yang sudah kalian terima itu kalian buat langkah-langkah penulisan teks pidato. Ya. Langkah-langkah penulisan teks pidato. Kalau nggak cukup bisa di belakangnya. Ya.
Apa saja tuh langkah-langkah penulisan pidato? Ada apa yang pertama? Ayo, ada apa? Ada pembukaan. Isi pembukaan apa aja? Ada salam, ada menyapa ya, kita harus menyapa walaupun dalam pidato kita harus menyapa. Lalu ada penghormatan. Terus isi itu berarti adalah isi dalam pidato sesuai dengan tema yang kalian angkat. Lalu terakhir ada penutup. Dalam penutup apa aja yang ada? Ada kesimpulan pidato. Lalu ada apa lagi? Ada ucapan terima kasih. Lalu apa lagi? Ada salam penutup. Baik, sekarang kalian buat naskah teks pidato, ya. Nilainya enak. Kelompok 1, kalau sudah selesai, boleh mulai untuk presentasi. Ayo, Taruh di meja aja, kelompok taruh di satu meja siapa? sana. Mara Najwa. Ya, Mara Najwa silakan untuk mempresentasikan hasil dari kerangka pidatonya yang sudah ditulis dalam bentuk pidato persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Devi Setiawati, Sarjana Pendidikan, serta teman-teman semuanya yang hadir saat ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan mana atas hikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Pada kesempatan ini saya mewakili kelompok saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Remaja Unggul Pasti Bisa. Teman-teman yang saya hormati, remaja milenial unggul dijuluki sebagai remaja yang tingkat magernya tertinggi di dunia. Hobinya hanya rebahan serta scroll handphone. Dapat dikatakan, remaja kita terlalu terbalut kenyamanan di mana dalam segala bidang didapatkan secara instan ataupun mudah. Yang dipertanyakan saat ini, bisakah remaja kita unggul? Jawabannya pasti bisa. Mengapa demikian? Karena remaja kita adalah roda penggerak perubahan terbaru menuju perubahan emas. Meski banyak terhitung dan malah tak terhitung, tidak dapat dipungkiri remaja kita yang kenal malas ternyata sangat unggul. Contohnya dalam bidang berpikir kritis, unggul dalam akademik ataupun non-akademik, maupun nilai religius. Oleh karena itu, marilah kita menjadi remaja mager dalam segudang prestasi dengan tetap mengutamakan nilai religius. Baiklah teman-teman, dapat disimpulkan bahwa remaja unggul pasti bisa. Dengan cara kita sebagai remaja milenial harus menjadi kandidat perubahan yang unggul dalam segala bidang. Dan sebelumnya, terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dari kelompok lain yang sudah menyimak kelompok 1, ada nggak kekurangan dan kelebihan dari penyampaian dari teman kalian Mara? Tidak ada. Ayo, coba dinilai dulu sama-sama deh, kita menilai sama-sama presentasi dari kelompok 1 tadi. Adakah kekurangan yang kalian lihat tadi? Yang kalian dengar? Kekurangannya di mana letaknya? Ayo kelompok lain, siapa yang mau menanggapi? Sudah cukup baik kah? Ya. Penyampaian pidato dari kelompok 1 alhamdulillah sudah cukup baik. Hanya saja satu kekurangannya yaitu intonasi yang terlalu cepat. Ya, dalam berpidato harus mengutamakan intonasi. Karena apa? Karena yang mendengar itu harus mencerna apa yang kita bicarakan. Ya,
Kelompok 1 hebat. Aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2 siap? Belum. Oke, kelompok 3 siap? Siap. Oke, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Devi Kurniawati selaku guru pendamping mata pelajaran Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan serta kelancaran pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Saya Saskia Tri Susanti, perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pendidikan Karakter bagi Remaja. Pendidikan karakter membantu remaja dan membangun integrasi dalam kejujuran dengan mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, ketulusan, dan integritas. Remaja dapat belajar untuk menjadi pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. Hal ini penting dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang saling percaya. Pendidikan karakter menjadi perhatian bagi negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan warga negara, tetapi juga warga masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang digarisbawahi oleh Presiden, yaitu Joko Widodo, bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang disegani oleh dunia dan akan berhasil dalam berbagai kompetisi di era globalisasi jika pendidikannya berkualitas tinggi. Pendidikan karakter tidak hanya terdapat di sekolah, karena semua pihak terlibat dalam pembentukan karakter suatu individu. Misalnya dalam keluarga, karakter anak dibentuk. Anak diajarkan membuat pilihan, keputusan, dan lainnya. Pendidikan karakter dapat melahirkan nilai-nilai positif terhadap diri kita dan juga nilai-nilai sifat dan budi pekerti yang baik. Oleh karena itu, marilah kita susun masa depan kita dengan memilih menggunakan waktu remaja kita dengan mengikuti pendidikan yang bermanfaat sesuai dengan keinginan kita untuk masa depan kita. Contohnya mengikuti kegiatan seperti ekskul dan organisasi di sekolah maupun di luar sekolah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dong. Ya, kelompok 3 ini memakai metode apa nih kira-kira? Metode membaca naskah. Sudah semua membuat naskah pidato dan sudah mempresentasikan. Sekarang jadi makna pidato persuasif itu apa ya? Kan sudah buat semua nih. Jadi makna yang terkandung dalam pidato persuasif itu sebenarnya untuk apa? Mengajak ataupun membujuk pendengar agar melakukan apa yang kita katakan. Ya, mengajak dan membujuk pendengar agar mengikuti apa yang si pembicara katakan. Nah, sekarang dalam pidato kalian tadi ada nggak kata-kata ajakan? Ada. Ya, dalam tiap pidato kalian kira-kira tadi kalian sampaikan ada kata-kata ajakan kan? Ada. Ada. Kelompok 1 kata ajakannya apa? Marilah menjadi perubahan untuk menjadi Indonesia lebih baik lagi. Ya, kalau kelompok 2 kata-kata ajakannya? Marilah kita sama-sama untuk tidak saling menghakimi, bersikap
bersikap baik pada diri sendiri. Oke, kelompok 3 kata-kata aja kan? Marilah kita susun masa depan kita dengan memilih menggunakan waktu remaja kita dengan mengikuti pendidikan yang bermanfaat. Hebat. Kelompok 4 kata aja kan? Marilah kita saling menjaga kerukunan antar siswa di lingkungan ini maupun dengan sekolah lain supaya dalam belajar kita lebih fokus dan berprestasi. Sip. Kelompok 5 kata ajakannya? Ayo jadi remaja unggul untuk Indonesia lebih baik. Hebat. Ya, tugas kelompok sudah. Sekarang Umi akan kasih kalian tugas individu. Ya. Aduh, kata si Rido. Tadi tugas kelompok, ya kan? Masa iya sih hanya ada tugas kelompok aja? Kalian juga harus ada tugas individu dong. Nanti print lagi. Eca bagiin. Ya, di situ ada beberapa pertanyaan, ya. Beberapa pertanyaan evaluasi untuk kalian. Silakan kalian jawab. Ya, nanti akan dikumpulkan. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini mau tanya dulu ke kalian, adakah dari materi yang telah Umi sampaikan tadi yang belum kalian pahami? Yang belum kalian pahami? Entah isi pidato kah, atau metode pembuatan pidato, penyampaian pidato? Sudah paham semua? Sudah. Baik, alhamdulillah. Video tadi yang kalian tonton jelas kan ya? Jelas. Gambarnya, suaranya jelas? Jelas. Dengan itu kalian bisa tahu bagaimana cara menyampaikan naskah pidato. Membuat teks pidato sudah kalian pahami dan sudah bisa untuk belajar menyampaikan pidato. Ya baik. Silakan untuk ketua kelas untuk menyiapkan rekan-rekannya.
Semua siap. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kalian bisa untuk meninggalkan kelas. Terima kasih anak-anak semua.